Baik, selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita akan bahas lagi sedikit materi yang belum sempat kita bahas ya. Walaupun kemarin sempat dimasukin dalam rangkuman ya, tapi belum sempat dibahas secara keseluruhan. Hari ini kita bahas materi kita ya sedikit lagi ya. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 166 ya, buku pena B ya. Nah, siapkan pensil kalian, kemudian nanti kalian garisin ya apa-apa aja yang Bapak bilang penting ya. Baik, hari ini di halaman 166 materi kita itu adalah tentang buklet ya. Jadi apa itu buklet, kalian sudah pernah pasti sudah tahu artinya dari rangkuman kemarin ya, bahwa buklet itu adalah salah satu media atau alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil ya. Buku kecil, tapi bukan buku sekecil ini ya, enggak. Kira-kira misalnya bukunya itu ukurannya nggak terlalu ya, sekitar segini lah, kira-kira bukunya segini ya, jadi nggak sampai sekecil ini juga bukunya ya. Jadi buklet itu adalah salah satu alat promosi di mana dia berbentuk seperti buku kecil ya. Nah, itu kalian garis bawahin di paragraf pertama ya. Buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Nah, itu tadi pengertian dari buklet. Itu digaris bawahin. Kemudian, buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Nah, itu digaris bawahin juga ya. Jadi, buklet itu terdiri dari beberapa lembaran-lembaran. Nah, misalnya, anggap misalnya satu lembar kertas HVS itu dibagi dua ya, misalnya seperti ini. Bentar, Bapak ambilkan contoh kertas HVS nya dulu. Nah, kita anggap ini adalah satu buku. Nah, ini ada coretannya, ini dicuekin aja ya. Nah, ini satu lembar HVS ya. Jadi biasanya buklet itu terdiri dari satu lembar HVS itu dibagi dua, dilipat menjadi dua ya. Kemudian beberapa kertas, beberapa lembar HVS ya. Jadi misalnya kita anggap aja kita memerlukan misalnya 2 lembar HVS ya, karena kita mau bikin bukletnya nggak terlalu banyak ya isinya, nggak terlalu banyak lembarannya. Maka dari situ misalnya contoh, Bapak ambil kertas HVS satu lagi ya. Nah, 2 lembar HVS ini ya, 2 lembar HVS ini itu kita lipat menjadi 2 bagian, kemudian nantinya itu akan digabungkan seperti ini. Nah, maka nanti buklet ini bisa dikatakan sebagai buklet ya. Nanti tinggal kita buat judulnya, terus konsepnya apa yang ingin kita promosikan, isinya bagaimana, gambar-gambarnya bagaimana ya. Kira-kira begini nanti contoh dalam pembuatan buklet, sehingga nanti begitu dibuka dia dapat menjadi beberapa lembaran ya, beberapa lembar ya. Nah, ini maksudnya seperti ini yang dimaksud dengan buklet. Itu contoh aja ya. Bapak kebetulan nggak ada contohnya juga di sini. Kemarin udah nyari-nyari juga tapi tidak ketemu ya. Tapi kira-kira buklet adalah seperti itu. Satu lembar HVS itu dibagi dua ya, dibagi dua sehingga nanti akan membentuk suatu buku kecil ya. Jadi kira-kira begitu dalam pembuatan suatu buklet ya. Itu digaris bawain yang tadi ya. Buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Nah, kemudian buklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya sebelumnya, bahwa buklet pun termasuk salah satu media promosi atau bahkan bisa menjadi sebuah sarana untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai informasi tertentu ya. Bisa jadi misalnya itu berupa suatu kegiatan, atau misalnya cara masak ya, ataupun suatu rangkaian kegiatan acara. Nah, misalnya
ini Bapak ambil contoh misalnya itu ketika kita nonton suatu konser individu ya, jadi konser tunggal ya. Artinya ketika kita ingin menonton suatu konser tunggal ya, itu yang dimainkan oleh satu orang saja ya, satu orang saja hanya memainkan satu instrumen ya, jadi bukan band dan sebagainya ya. Nah, ini hanya konser tunggal, konser solo lah ibaratnya ya. Jadi satu orang bermain, misalnya anggap aja gini, misalnya itu Bapak ingin mengadakan konser. Nah itu Bapak sendiri yang bikin mengadakan konsernya. Nah, ketika misalnya Bapak ingin mengadakan konser, Bapak harus buat yang namanya booklet. Nah, tujuannya supaya nanti ketika tamu yang menonton itu mendapatkan panduan atau rangkaian isi acara dari acara yang Bapak buat. Ya, bisa jadi misalnya di dalam booklet itu cover depannya sudah pasti itu cover tentang konser yang Bapak adakan. Kemudian isi di halaman pertama bisa jadi itu kita buat misalnya biodata diri Bapak, misalnya seperti itu. Kemudian nanti di halaman selanjutnya lagu-lagu apa saja yang Bapak bawakan. Kemudian tiap lagunya itu bercerita tentang apa, maknanya apa, dan seterusnya begitu. Sehingga nanti akhirnya selesai ke lagu terakhir. Nah, kira-kira begitu kalau misalnya contoh isi booklet dalam suatu kegiatan acara konser atau acara musik ya. Nah, misalnya kalau kita pergi ke pameran ya, pameran biasanya juga ada bookletnya ya. Biasanya pameran itu ya, pameran lukisan atau patung atau karya seni rupa lainnya, biasanya itu ada booklet, di mana booklet itu akan berisi tentang berisi tentang karya-karyanya, terus arti maksud dari karyanya itu apa, kemudian tema karyanya apa, penciptanya siapa membuat karyanya itu. Nah, itu jadi kira-kira biasanya seperti itu dalam misalnya suatu acara pameran karya seni rupa. Biasanya isinya itu berupa gambar karyanya ya, terus maknanya apa, bercerita tentang apa, terus konsepnya apa, kemudian siapa penciptanya. Ya, kira-kira begitu ya. Sama misalnya jika emang suatu acara pameran itu ada acara lelang ya, lelang itu seperti penjualan hasil karya tersebut ya, dijual kepada masyarakat atau kepada penonton. Nah, biasanya ada price list harga atau ada tertera harga suatu karya yang akan dilelang misalnya atau diperjualkan. Nah, itu contoh booklet dalam berbagai macam acara ya. Dari ada acara masak, terus misalnya media anjuran kepada masyarakat, terus ada juga tentang booklet yang biasa dipakai dalam bermusik bagaimana. Kemudian ada juga booklet tentang karya seni rupa suatu pameran ya. Jadi kalian jangan bingung, booklet itu bisa dipakai untuk apa saja. Sebenarnya bisa dipakai untuk apa saja, apapun ya. Dalam mempromosikan suatu produk juga bisa ya. Jadi bebas kita mau pilih yang mana, tergantung kebutuhannya kita aja. Nanti ketika kita ingin membuat suatu media promosi, kita mau pilih mana, mau menggunakan poster kah, brosur kah, booklet kah, embalase kah, atau apa gitu ya. Jadi terserah, itu nantinya akan berujung kepada yang namanya sesuai kebutuhan kita untuk mempromosikan. Nah ya, itu ya. Penting kalian tahu pengertiannya aja. Terus biasanya contoh media promosi itu seperti apa. Penting itu aja yang kalian ketahuin ya. Nah, kemudian booklet biasanya digunakan oleh pemilik usaha untuk mempromosikan produk mereka ya, itu tadi ya. Nah, kemudian garis bawahin berikutnya, isi booklet biasanya berupa informasi tentang produk. Misalnya booklet makanan berisi deskripsi atau cara penyajian makanan, itu di garis bawahin ya. Nah, ini jika bookletnya itu adalah berupa informasi tentang makanan atau suatu cara masak lah, penyajian makanan. Nah, jadi isinya itu merupakan
deskripsi atau cara penyajian makanannya. Ya, tadi kalau misalnya konser beda lagi isinya, pameran juga beda lagi ya. Nah, jadi buklet itu intinya sebenarnya bagaimana kita menggunakan media promosi itu dalam bentuk buku kecil ya, itu. Jadi gimana kita gimana kita mempromosikan barang dalam bentuk buku kecil, yang otomatis barang-barang itu atau apa yang kita promosikan itu tidak cukup satu benda atau satu produk, harus banyak produk ya, sehingga kita bisa menggunakan buklet ya. Kalau misalnya kita hanya menggunakan satu produk, lebih baik kita menggunakan yang namanya brosur, misalnya seperti itu. Kalau misalnya produk kita ada banyak, nah baru kita bisa menggunakan buklet ya, karena karena buklet ini memiliki beberapa halaman ya, atau bisa banyak lah misalnya gitu ya, atau misalnya bisa anggap kita bisa buat buklet ini sampai 10 lembar HVS ya, yang otomatis nanti kalau dibagi dua jadinya per lembarnya ada 20 ya, 20 lembar. Dan untuk ketika kita membuat suatu buklet, jadi ketika kita ingin membuat buklet itu minimal produk yang atau misalnya apa yang harus kita deskripsikan itu harus dalam jumlah banyak ya. Itu kenapa kita harus memakai buklet ya. Kemudian silakan buka bukunya di halaman 167 ya, itu ada contoh buklet ya. Kalau kita lihat gambarnya itu dia cuma terdiri dari 5. Nah, sebenarnya kalau dibagi 2 berarti dia sebenarnya terdiri dari 6 lembar ya, tapi di buku dia cuma ada 5 ya. Ya harusnya itu 6 lembar ya. Gambarnya kurang kayaknya. Nah, itu contoh buklet tentang makanan ya, contoh makanan. Jadi ada beberapa, kalau kita lihat dari gambarnya sekilas itu ada beberapa jenis makanan sebenarnya ya kan. Jadi ibaratnya seperti buku menu ya, buku menu di restoran seperti itu, tapi beda lagi buku menu ya, menu beda lagi khusus hanya untuk makanan ya. Kalau dikatakan daftar menu itu hanya tersedia untuk makanan ya. Sedangkan kalau misalnya seperti buklet itu misalnya ya hanya menjelaskan suatu produk, kemudian bagaimana cara pembuatannya, penyajiannya seperti apa, kemudian ceritanya apa, fungsinya buat apa, harganya berapa. Nah, tapi dalam jumlah yang banyak produknya. Ya, itu tentang itu ya. Itu buklet. Nah, bagian-bagian yang ada pada buklet yaitu sampul dan isi buklet. Itu di garis bawah ini ya. Bagian-bagian yang ada pada buklet yaitu sampul depan dan isi buklet. Nah, biasanya di bagian belakang itu hanya cover biasa saja, bisa jadi cover hanya berupa warna gelap. Misalnya anggaplah misalnya covernya kita buat warna hitam ya. Ya, jadi keseluruhan buklet ini akan berwarna hitam latar belakangnya. Maka biasanya bagian cover belakang itu hanya dibiarkan polos, tidak berisi apapun ya. Hanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya yang perlu didesain itu hanya bagian cover depan dan bagian isinya saja yang perlu dikerjakan. Bagian belakang itu hanya cover biasa saja ya. Kemudian sampul depan berisi judul buklet, gambar, dan keterangan singkat perusahaan ya. Jadi kalau misalnya kita terapkan seperti ini ya, isi depan, sampul depan itu kalau kita terapkan dalam dunia bermusik, misalnya dalam dunia konser misalnya ya, atau konser musik, berarti bagian depannya itu bisa jadi adalah tema konsernya apa. Ya, biasanya kan satu konser itu pasti ada temanya itu mau dibuat tema apa. Kemudian gambar sampul depannya itu bisa jadi gambar pemainnya gitu ya. Nah, kemudian keterangan usaha perusahaan itu bisa jadi siapa saja yang mau mendonasikan atau pendonasi dalam acara tersebut, atau sponsornya siapa saja. Nah, itu bisa ditaruh di bagian sampul depan ya. Kalau misalnya kita buat buklet suatu pertunjukan pameran ya, pameran seni rupa, nah bisa jadi gambar di depannya
di bagian sampul depannya itu judulnya tentang tema atau konsep, ya, tema yang akan dibawakan pada pameran tersebut. Karena biasanya pun pameran itu nggak sembarangan pameran, ya, jadi temanya pasti ada aja, ya, temanya apa saja itu pasti ada, ya. Kemudian nanti gambar latar depan, gambar di depannya itu bisa jadi salah satu karya, ya, salah satu gambar karya yang ditaruh menjadi cover depannya gitu. Kemudian isinya itu bisa jadi seperti yang Bapak bilang tadi, beberapa contoh atau karya-karya yang sedang dipamerkan di ruangan itu saat itu. Jadi semua karya yang ada di pameran saat itu, di ruang pameran saat itu semua dimasukkan ke dalam buklet, diberikan penjelasan karya itu tentang apa, bercerita tentang apa, tujuannya buat apa. Kemudian kalau ada misalnya suatu karya yang diperjualbelikan, biasanya dibuat juga harganya berapa, atau informasi bahwa barang itu dijual juga. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau yang di buku itu dia tentang makanan, ya. Nah, itu. Jadi sampul depan berisi judul buklet, gambar, serta keterangan singkat perusahaan. Nah, kemudian itu di garis bawahin, ya. Kemudian bagian isi buklet berisi informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan. Sudah Bapak jelaskan tadi, ya, bagaimana isinya, isi dalam satu buklet. Kalau misalnya itu acara makanan bagaimana tadi Bapak sudah jelaskan. Kemudian dalam suatu acara konser bagaimana, dalam suatu acara pameran seni rupa bagaimana, ya, pameran karya. Kemudian kita lanjut lagi, ya. Gambar yang digunakan juga menarik sehingga membaca nyaman membaca. Ya, jadi artinya di sini kita tidak sembarangan gambar, ya. Artinya gambar yang akan kita gunakan itu bisa berupa foto nyata, ya. Biasanya pasti foto nyata, ya. Biasanya foto nyata. Jadi bukan ibaratnya itu gambar rekayasa atau gambar yang dibuat dengan tangan. Ya, biasanya seperti itu. Biasanya bukan merupakan karya gambar yang dibuat dengan tangan atau hasil rekayasa komputer. Biasanya semua gambar yang ada pada buklet itu merupakan gambar original, ya, berupa foto asli. Itu yang dimasukkan ke dalam gambar atau ke dalam buklet itu sebagai gambar yang menarik, ya. Tinggal nanti diedit sedikit bagaimana menyatukan gambar tersebut dengan latarnya supaya tidak bertabrakan warnanya, kira-kira begitu, ya. Selanjutnya di bawah, ya, itu di ini, ya, di garis bawah ini, ya. Gambar yang digunakan juga menarik sehingga pembaca nyaman saat membaca. Kemudian kalian boleh tambahin di bawahnya, biasanya, ya, kalian tambahin di bawahnya, ya. Di bawah yang di garis bawah yang tadi, gambar yang digunakan juga menarik sehingga pembaca nyaman saat membaca. Di bawahnya kalian boleh tambahin di area yang kosong, biasanya dalam buklet juga menggunakan foto asli atau foto nyata atau foto real, ya. Jadi bukan hasil rekayasa komputer ataupun misalnya gambar tangan, ya. Karena pada dasarnya buklet itu pasti berisi foto real atau foto asli dari produk itu sendiri, ya. Itu kalian tambahin di situ, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah membuat buklet, yaitu sebagai berikut, ya. Yang pertama, menyiapkan lembaran kertas A4 dengan jumlah tertentu, misalnya 2 atau 4 lembar, ya. Nah, itu buat tadi kayak contoh tadi. Kemudian kertas kemudian dilipat menjadi 2 bagian dan disatukan dengan lembar kertas lainnya sehingga membentuk sebuah buku. Nah, contoh tadi yang kayak Bapak contohkan tadi, ya. Kita ambil 2 lembar kertas AVS, ya. Ini A4, contohnya ini A4, ya. Kita ambil beberapa lembar, terserah mau pakai yang mana saja, ya. Mau pakai berapa lembar terserah, mau 3 ke, mau 4, 5, 6, 7, terserah. Yang penting jangan sampai dia terlalu banyak, ya. Jangan sampai terlalu banyak. Kalau udah terlalu banyak, dia berarti kita ya otomatis bikin sebuah buku kecil, ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak. Nah, cukup misalnya 2, 3, 4, ya, maksimal sampai 10 lembar lah, misalnya seperti itu, ya.
Nah, kita siapkan, kemudian kita lipat menjadi dua. Ya. Setelah kita lipat menjadi dua, rancanglah buklet apa yang akan dibuat. Ya. Dan bagian sampul depan sampai isi buklet, ya, dari bagian sampul depan sampai isi buklet itu kita rancang. Nanti itu akan kita satukan menjadi seperti ini. Misalnya kita satukan lembar-lembaran yang sudah dilipat, kita satukan, kemudian nanti bisa di strapless, ya, atau di strapless di bagian sini, strapless, atau misalnya kita clipping hitungannya kita clipping, atau misalnya kita ke tukang fotokopi supaya di lem, ya, kira-kira begitu dalam pembuatan buklet, ya. Selanjutnya ini dari bagian 4 sampai bagian 6 itu adalah bagaimana kita merancang isinya serta sampulnya. Tadi nomor 3 itu langkah yang ketiga, rancanglah buklet apa yang akan dibuat. Maksudnya di sini adalah kita mau buat buklet apa, apakah buklet tentang makanan, tentang suatu konser kah, suatu produk tertentu kah, atau mau suatu tentang buklet pameran. Ya, itu maksudnya, ya. Dimulai dari bagian sampul depan sampai isi buklet. Nah, itu langkah yang ketiga. Kemudian yang langkah yang keempat, buatlah bagian sampul depan terlebih dahulu. Gambarlah bagian sampul depan dengan gambar yang sesuai isi buklet. Tambahkan tulisan yang menggambarkan isi buklet, ya. Artinya di sini gambarlah bagian sampul depan dengan gambar yang sesuai isi buklet. Nah, tambahkan tulisan yang menggunakan gambar isi buklet. Nah, maksud tambahkan tulisan yang menggambarkan isi buklet itu adalah penjelasan singkat tentang isinya apa, gitu ya. Nah, di sini emang, ya, jadi di sini kita emang disuruh membuat gambar satu sampul buklet itu dengan menggambar, ya. Tapi pada umumnya jangan sampai kita menggunakan gambar, ya, karena sekarang kan sudah zaman sudah lebih canggih, di mana semua otomatis itu sudah lebih baik menggunakan foto real, ya. Biasanya yang Bapak temukan seperti itu. Tidak ada yang menggunakan gambar tangan tapi foto real. Tapi karena mungkin di sini ada kesannya adalah latihan, jadi kita bisa menggambar tangan menggunakan gambar tangan. Jadi nggak apa-apa, ya, untuk latihan. Tapi kalau sudah untuk disebarkan kepada masyarakat luas, jangan, ya, lebih baik menggunakan foto asli, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kelima, langkah kelima, tulis dan gambarkan bagian isi. Tulisan pada bagian isi harus jelas dan lengkap agar pembaca dapat memahami maksud dari isi buklet, ya. Tulis dan gambarkan bagian isi. Nah, di sini kan kita disuruh menulis, ya, pakai tangan. Tulis dan gambarkan bagian isi. Nah, supaya lebih sekarang kan, ya, itu yang Bapak sebutkan tadi, bahwa karena sekarang zaman sudah lebih canggih, alangkah lebih baiknya jika buklet itu diketik, ya, diketik saja menggunakan komputer, sehingga tulisannya pun lebih rapi dan kita tidak perlu khawatir orang yang membaca atau masyarakat yang membaca itu bingung dalam membacanya lagi, karena kan tulisannya sudah rapi melalui komputer. Jadi otomatis mereka pasti mudah untuk memahami maksud apa, atau memahami atau membaca tulisan tersebut karena sudah lebih rapi, ya. Tapi karena ini mungkin berupa latihan, ya, karena di sini itu berupa latihan, jadi nggak apa-apa itu ditulis, gambarkan bagian isinya, gitu ya. Kita tulis tangan. Kemudian warnailah dan hias buklet agar lebih menarik. Nah, di sini kita disuruh mewarnai dan hias buklet agar lebih menarik. Nah, ini otomatis bisa kita bilang bahwa dibuat menggunakan atau mewarnainya dengan tangan. Tapi pada dasarnya untuk latihan, ya, nggak apa-apa. Tapi ketika ingin disebarkan kepada masyarakat, jangan menggunakan tangan lagi, ya. Jadi supaya, karena kan lebih kita berkonsepnya itu rapi, ya, lebih rapi apabila diketik. Dan kemudian dalam memberikan warna lebih bagus kalau misalnya foto yang sudah jadi, karena otomatis warnanya pun sudah ada. Kita hanya menentukan warna latar belakang melalui komputer, ya, jadi lebih gampang, ya, kalau menggunakan komputer, dan desainnya pun serta tulisannya pun dan tampilannya pun itu lebih rapi, dan kita nggak perlu khawatir pembaca bingung ketika membaca buklet tersebut, ya. Nah, itu
Jadi begitu kira-kira tentang buklet. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kalian bingung, ya silahkan bertanya ke Bapak. Nanti akan Bapak bantu jelaskan ya tentang buklet. Nah, baik, sampai di sini materi kita. Berhubung materi kita sudah selesai, ya sudah tidak ada lagi materi kita hari ini. Materi kita untuk kedepannya sudah selesai semuanya, ya. Jadi ini materi terakhir, silahkan disimak, dipelajarin. Jika memang ada yang bingung, silahkan tanyakan ke Bapak. Langsung japri Bapak, tanyakan apa yang kalian bingung. Nanti akan Bapak bantu jawab, ya. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa semua yang Bapak minta digarisbawahin, itu digarisbawahin, karena itu adalah hal-hal yang penting yang harus kalian ketahui. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu minggu depan.